Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Miftah Harba Putungan dan rekan saya Nikma Nono akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penilaian Prestasi Kerja. Penilaian prestasi kerja adalah proses evaluasi prestasi atau untuk kerja pegawai yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan menurut Tehani Handoko, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui nama organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, di mana kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia atau memberikan umpan balik bagi karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Manfaat penilaian prestasi kerja. Menurut Tehani Handoko, terdapat 10 manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi kerja ini. Yang pertama, memperbaiki prestasi kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalian dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka demi memperbaiki prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Ketiga, keputusan penetapan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja seorang karyawan dapat mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalian. Yang ketujuh, ketidakakurat informasional. Prestasi kerja yang jelek kemungkinan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana, sumber daya manusia, atau komponen-komponen sistem informasi manajemen. Keputusan personalia yang diambil menjadi tidak tepat. Yang ke-8, kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose kesalahan-kesalahan tersebut. Yang ke-9, kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penataan internal diambil tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, tantangan eksternal. Kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah-masalah pribadi lainnya. Selanjutnya, metode penilaian prestasi kerja. 3 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja. Yang pertama, sistem penilaian, rating system. Sistem ini terdiri dari 2 bagian, yaitu daftar karakteristik bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan sebuah skala ataupun cara lain untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya. Perusahaan yang menggunakan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam proses penilaian prestasi kerja. Kelemahan sistem ini adalah karena sangat mudahnya untuk dilakukan, para manajer pun jadi mudah lupa mengapa mereka melakukannya, dan sistem ini pun disingkirkan. Yang kedua, sistem peringkat atau ranking system. Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya total pendapatan ataupun kemampuan manajemen. Sistem ini hampir selalu tidak tepat untuk digunakan, karena ini mempunyai efek samping yang lebih besar daripada keuntungannya. Dan yang terakhir, sistem berdasarkan tujuan atau object-based system. Berdasarkan dengan kedua sistem di atas, penilaian prestasi berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar pun atau target yang diperundingkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu mengenai tujuan penilaian prestasi kerja. Nah, secara garis besar ini terdapat 2 tujuan utama pada penilaian prestasi kerja tersebut. Yang pertama ada evaluasi terhadap tujuan organisasi, yang dimana itu mencangkup yang pertama ada feedback. Nah, pada feedback ini
pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi mereka bekerja. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan, serta menyediakan komunikasi untuk keputusan tersebut. Nah, yang terakhir ada membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian secara sementara atau PHK, yang dimana dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja mereka bekerja yang tidak memuaskan. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan tujuan organisasi. Di sini terdapat yang pertama ada pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Selanjutnya ada memotivasi pekerja. Nah, yang keempat ada memperkuat hubungan atasan dan bawahan. Yang terakhir ada mendiagnosis problem individu dan organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pelaksanaan dalam penilaian prestasi kerja. Nah, menurut Hasibun, unsur-unsur penilaian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prestasi, yang dimana penilaian hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut. Yang kedua ada kedisiplinan, yang dimana penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada kreativitas, yang dimana penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga dia dapat bekerja lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang selanjutnya ada bekerja sama, yang dimana penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi atau dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal maupun horizontal, di dalam maupun di luar, sehingga hasil pekerjaannya dinilai baik. Yang kelima ada kecakapan, yang dimana penilaian ini yaitu dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dalam situasi manajemen. Dan yang terakhir ada tanggung jawab, yang dimana penilaian tersebut ini penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku pekerjaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah dalam penelitian. Nah, menurut Mondi, masalah yang berkaitan dengan penilaian kinerja itu terbagi atas beberapa. Yang pertama ada kurangnya objektivitas, yang dimana salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional ini adalah kurangnya objektivitas. Maka dari itu dalam metode rating scale misalnya faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur. Maka dari itu penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan ini dapat meningkatkan objektivitas tersebut. Selanjutnya ada bias, yang dimana bias ini terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal. Selanjutnya ada terlalu longgar dan terlalu ketat, yang dimana penilaian terlalu longgar ini cenderung memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian memberi nilai lebih tinggi yang dari seharusnya. Nah, sedangkan penilaian terlalu ketat itu sendiri merupakan itu dia terlalu kritis atau atas kinerja seseorang dalam memberikan nilai. Penilaian yang terlalu ketat tersebut biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang keempat ada kecenderungan memberikan nilai tengah, yang dimana ini dia terjadi apabila
Pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Nah, yang terakhir adalah bias perilaku terbaru, yang dimana perilaku atau kinerja yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang telah lama. Makanya dari itu penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak jelas atau pada saat proses penilaian dilakukan. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.